Oke, nah ini adalah Zainab. Ini betul ya Zainab ya? Oh, Benar. masuk frame. Ini biar di-record, ini akan jadi jejak digital yang tidak akan bisa dibantah oleh seorang DRL. Oke, jadi ini adalah Zainab ya. Ini jangan goyang-goyang ya sayang ya. Zainab ini bekerja di empek-empeknya dari DRL. Oke, betul ya kok ya? Benar. Betul. Karena dokter lihat perjanjiannya itu ada nama Koko di situ. Iya. Betul ya? Oke. Koko nggak tahu kan? Nggak tahu. Dokter nggak tahu. Wah, hebat banget ya. Tahu dari mana ya? Cantik dia. Tanda tangan perjanjiannya. Tanda tangan Koko. Ya? Oke. Karena semua karyawan pasti tanda tangan aku. Oh gitu. Ya, jadi kan ini membuktikan bahwa yang membesarkan Athena itu adalah dia, bener omongannya dokter ya. Karena semua tanda tangan. Karyawan mau dia setelah 3 bulan, mau kontrak, mau dia dokter utama, dokter pendamping, pasti tanda tangan aku pasti. Oke, jadi gini ya guys, Zainab ini bekerja berapa tahun sayang bekerja di empek-empeknya dia? 1 tahun ya kok ya, lebih kurang 1 tahun. Hampir 1 tahun, oke. Terus diberhentikannya kenapa? Nggak tahu apa dia salahnya. Gak ada salah? Nggak salah. Tapi curiganya kenapa diberhentikannya? Curiganya Aprizal mungkin ada masalah dengan dokter Richard, dengan DRL. Ya. Terus putus hubungan kerja, Ayu ikut jadi ikut diputus kerjanya. Oke, gitu ya. Jadi orang ini zolim banget, daerah tuh zolim banget guys. Jadi gak ada urusannya pun diberhentikan. Hanya karena dia adik. Oke. Kalian jangan gitu ya kalau punya perusahaan gak ada urusannya ya. Gitu. Nah terus tadi ada cerita lucu masalah sekolahnya yang di Udayana. Itu yang ngerjain siapa sih sebenarnya tugas-tugasnya? Nah, aku nggak tahu kali itu. Hah? Kamu tahu nggak soal itu? Nggak tahu. Kalau dari ceritanya Bang Afrizal seperti apa? Kalau dengar-dengar sih katanya siapa? Sasa ya? Sasa ya. Untungnya akhirnya DRL di drop out, dikeluarkan. Terima kasih untuk buat Prof Vimpi karena sudah ketahuan bahwa yang mengerjakan itu bukan dari saudara DRL. Tapi yang mengerjakan itu adalah Sasa. Sasa itu adalah karyawan. Ya, gitu. Ya, jadi Sasa itu adalah karyawan. Jadi memang kemarin itu Dokter Nanang temannya ya, yang tahu pada saat Zoom itu ada rekaman ya. Jadi orangnya cuma begini-begini doang. Aku nggak bisa bayangin Gitu. gitu. Gitu ya. Jadi itu adalah kebohongan lagi. Jadi memang DRL tuh seneng banget sih. Kenapa sih kakaknya kok kayak begitu? Adiknya kira-kira begitu juga nggak? Menurut dokter, Hah? selama ini Oh, belum mengenal tahu, aku belum belum tahu. Soalnya di sana situ betul. Kita lihat tadi baru waktu ya. Mudah-mudahan saja enggak ya? Enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Jadi gini guys, kalau yang dokter lihat sampai detik ini beliau ini pengen mungkin memperbaiki kali ya, memperbaiki apa yang dulu terjadi gitu. Jadi beliau ikut dengan orang yang salah, ya, dengan orang yang salah. Dan makanya beliau akhirnya keluar. Kenapa di depak sih sebenarnya kan di depak ceritanya sama dokter? Ya, Jujur aja, ceritanya jangan berubah-ubah kalau sama nanti dokter. ada waktunya dok untuk Oh kita gitu cerita. ya? Oke. Ada Gitu. waktunya nanti. Oke, Ketemu lagi nanti. udah dikasih clue kok. Udah dikasih clue udah di depak dia, gitu ya. Terus nanti muncul lagi nanti ceritanya diputar balik lagi ya. Terus tadi coba Zainab tadi kan ikut bertemu ya dengan Pak Afrizal, Ya. ya kan? Ya. Tadi Pak Afrizal ceritanya pada saat syuting itu siapa yang menyuting? Hans, Hans katanya. Tuh kan? Udah jelas ya, Hans yang menyuting itu. Terus dia dalam tekanan nggak? Dalam tekanan. Nah, terus pada saat syuting itu di situ ada penyidiknya kan? Ada penyidiknya di situ. Oke, jadi kalian bisa record ini supaya nanti Pak supaya jadi bukti penyidiknya nanti nggak akan bisa ngelak gitu, ya. Terus masalah handphone juga ya, tidak ada surat laporannya ya, penerima laporannya ya, handphone diambil. Berkali kayak gini. Coba di Iya. Oke, Ya nggak sih? Dapat? udah, Iya. udah, agak masuk kok, gitu ya, masuk frame. Ingin mereka orang dolim, kalian kalau masih mau beli itu berarti kalian dokter bilang nggak punya hati nurani. Ya, ini banyak loh masyarakat kecil yang sudah dia sakiti. Ya, sekarang harus ada yang namanya cancel culture. Dia harus dikasih pelajaran. Gitu ya, tapi alhamdulillah kayaknya di Igoy juga kalian sudah pada bagus. Dan dia juga lucu loh. Ya, Kenapa dok? jadi cerita dari staffnya yang udah resign, yang udah keluar, itu ceritanya gini. Dok, denger-dengar dari teman di dalam nih ya, dia kan punya grup tuh. Kan ada grup ya, chat ya, grup. Pasti. Iya kan? Sekarang masih ada chat pun. Ada kan chat grup kan? Jadi pada saat masuk kontennya dia masuk ke Lamtur, itu semua karyawannya diwajibkan untuk komen positif. Ketahuan ya komen positif. Inilah bedanya dokter sama yang lain ya. Hah? Dia kalau ngomong pasti ada bukti. Ada dong. Bahkan lebih tahu lah dia ya. Akurat ya. Kan dokter udah bilang. Oh, ya. Hah? Jadi gitu guys. Jadi ternyata karena kalian sudah pada cerdas, jadi komen-komen yang baik itu pun kehapus hilang dengan sendirinya.
Gitu, hilang dengan sendirinya. Bahkan dokter itu kenal kok sama ownernya. Ownernya Ambe. Ampur. Wow. Kenal nggak? Nggak. Kenal dokter. Karena aku memang bukan energi sosial. Dokter kenal guys. Jadi dokter tahu. Jadi beliau langsung cerita, gini dok, itu komen sudah difilter, tapi komen-komen itu karena manusia bener, jadi nggak bisa difilter. Sudah difilter. Sudah. Tapi karena itu bukan robot, itu adalah manusia yang sesungguhnya, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wih, kalian cukup cerdas guys. Dokter sampaikan jempol kalau perlu 4 jempol, kalau perlu mana 2 jempolnya? Nah kan, udah bagus. Coba jempol aku. Jempol tuh, ya, udah pada bagus. Lakukan cancel culture. Ini kasihan guys, udah zolimnya luar biasa. Ya, nanti kan dia bilang dia akan bikin wawancara dengan Dr. Zakir Naik kan. Kita lihat bisa nggak dia. Sebelumnya Dokter bakalan live dengan Kohani Kristianto. Ya, gitu. Oke? Oke. Yuk. Udah. Tawuran juga katanya. Ya kan? Kok DLT tampan ini apa-apaan ini? Kan dibilang sadako. Oh iya, enggak, tadi nggak ngomong, adoptif. Yo, aku yang ngomong sama kali idenya. Iya. Yang satunya Suneo, satunya sadako. Kan dia bilang tadi. Ini apa kemarin? Tapi kalau itu dia nggak baperan guys. Enggak. Beda. Kalau kakaknya baperan. Kalau DRL itu licei, manipulatif. Tiba-tiba Takutnya pelanggaran. Iya, kalau kalau gini. orang DLT tampan dah gitu. Oke ya. Oke guys, dokter mau makan. Tadi live itu hanya untuk menunjukkan ini adalah saudaranya Afrizal yang tadi juga ketemu sama Bang Afrizal, bertemu dengan penyidik-penyidiknya, dan bagusnya guys, penyidik pun meminta maaf ke Bapak Afrizal. Benar nggak? Iya. Oh iya. Wow. Jadi penyidiknya pun meminta maaf karena seorang DRL dan Hans telah berhasil menggesek-gesek, Membuat gesekan antara Afrizal dengan membuat gesekannya apa sih Afrizal dengan kita semua, ya. Jadi pada saat di mobil, Hans kan ikut tuh, ikut jemput kan di mobil. Lalu ditanya, Pak penyidik, saya tanya, apa fungsinya seorang Hans Pranata ikut di mobil, ya, menjemput Bapak Afrizal? Itu fungsinya dia apa? Gitu. Dan ternyata dijawab oleh Bapak penyidiknya, itu fungsinya untuk menunjukkan jalan, alamat rumahnya. Dokter sih nggak percaya, tapi ya berak-berak aja ngomong biar nggak salah tangkap. Itu ya Pak penyidik, maaf ya, tapi dokter kan wajar dong kalau dokter nggak percaya, ya wajar. Dokter nggak percaya, tapi silakan Anda berbicara seperti itu hak Anda, boleh. Nah terus pada saat siapa? Pak Afrizal masuk, duduk di kursi tengah guys, duduk di kursi tengah. Di belakang itu ada Hans. Kalau ucapannya dokter ini berbohong atau salah, silakan kalian langsung cut ya. Jadi jangan biarkan dokter berbicara kebohongan ya. Di sini semua ya, kalian yang bareng ya Ibu ya. Bu, kalau saya udah ngomong bohong ini ya, ini boleh saya jatuh turun laknat Allah langsung ke dokter. Dokter nggak ada takutnya ya. Jadi guys, pada saat itu dokter duduk di tengah, kursi tengah, dan Hans duduk di kursi belakang. Di mobil itu tinggal satu sopir yang membawa mobil, di tengah Afrizal, di belakang Hans Pranata. Ya, tidak ada siapa-siapa lagi. Dan disitulah seorang Hans menunjukkan kertas kontendoktif dan langsung menuduh Afrizal yang menyebarkan. Bapak kan yang menyebarkan ini, Anda kan yang menyebarkan ini. Apakah itu bukan bentuk intimidasi? Dokter nanya Hans Pranata. Jadi tanya ke kamu, itu bentuk intimidasi nggak? Guys, kira-kira kalau kayak begitu, bentuk intimidasi nggak guys? Ya, gitu. Itu adalah bentuk intimidasi ya Hans Pranata. Dengan jelas tadi ngomong. Ya. Iya betul, CEO-nya Athena. Dulu. Sekarang udah enggak. Didepak dia. Masalahnya sih, masalahnya apa sih Bang? Masalahnya Panjang lah. Nanti akan terbuka sendirinya. kasih bocoran dong. Mana sih? Iya, Ada brand kalau jadi nanti guys, kasusnya yang di Polda Metro Jaya sudah P21, seorang DRL nanti akan disidang. Salah satu saksi adalah DLT. Kalau aku dipanggil saksi apa Pak?
Ya? Kalau dipanggil jadi saksi. Pasti jadi saksi. Pasti. Jadi nanti pasti terus sekarang. Kenapa jadi saksi? Siap, Ya. Baca kok siap-siap ya. Jadi ngomong di sini siap jadi saksi enggak? Jadi ini saksinya masyarakat Indonesia. Siap. Hah? Siap dong. Siap Kalau jadi aku saksi dipanggil ya? jadi saksi pasti aku akan. Tuh, udah kan guys? Kita sebagai warga Indonesia mematuhi peraturan, mematuhi. Disumpah, apa Bener. kitabnya apa? Bener dong. Kitabnya apa? Alkitab. Ya, Alkitab kan? Disumpah ya, takut kan sama sumpah Bener kitab? dong. Jadi kita akan ngomong apa adanya. Memang kalau memang harus benar-benar, salah ya salah. Betul, Biarlah semuanya terang benderang. betul. Jadi jangan dibelain ibu kakaknya sendiri. Iya dong. Kalau salah ya salah aja. Siapapun itu. Ya kan? Bener loh, janji loh, jangan beda-beda omongan. Dari sini omongan tuh beda lagi ya, awas loh. Ini yang dengerin udah di-record nih, awas loh. Iya, Agak siap. aneh ya. Udah bener ya guys ya, pokoknya Kalau aku dipanggil jadi macam-macam. saksi ya pasti aku akan datang untuk menyampaikan apa adanya. Untuk mama papahnya DLT, Doktif mohon mama papahnya DLT. Ini beliau lagi menyampaikan kebenaran. Jadi jangan diintervensi untuk mama papahnya, karena mama papahnya Doktif tahu orang tua yang baik ya. Gitu. Dari ceritanya Ko David, kalian berdua orang tua yang baik. Jadi Doktif yakin Anda tidak akan mengintervensi Ko David untuk berbicara sejujur-jujurnya. Itu, ya. Oke? Apalagi ya tadi ya? Sudah. Oh, belum. Banyak kayaknya. Enggak, ini masalah klarifikasi si Afrizal itu. Oh. Nah, jadi di belakang itu. Nah, selanjutnya di perjalanan akhirnya mereka terbang tuh mereka bersama tuh. Ya kan, mereka bersama terbang menuju ke Palembang. Ya. Nah, di Palembang itulah naik pesawat. Biasanya mau. Naik pesawat. Ya dibajak lah, kayak nggak tahu aja kakaknya kayak apa. Udah nggak usah pura-pura belon deh. Emang bloon kita kesini. Ah. Siapa lagi Nggak tahu. kalau bukan difasilitasi? Kita nggak pernah berurusan dengan hukum, mas nggak tahu jadi. Ah, coy, benar. Tapi kan, kemarin bilangnya backingannya DRL kuat. Ya nggak tahu siapa. Gak ada. Pak Haryo nggak tahu apa-apa soal ini. Jadi jangan merasa backingan Pak Haryo kuat. Nggak ada. Tadi Doktif habis ketemu sama Pak Kapolres. Ya, Pak Kapolres sudah marah-marahin itu anak buahnya. Udah, kalau udah salah ya salah aja. Pak Haryo nggak tahu apa-apa. Pak Haryo ini Kapolres yang Doktif salut luar biasa. Ya, beliau tegak lurus. Jadi jangan digiring kemana-mana ya. Richard. Dah, stop. Hans Pranata. Stop. Bikin giring-giring. Bikin seolah-olah kayak. Kan kamu nemuin kan kemarin? Ketahuan. Nemuin Pak Haryo. Iya. Buat apa sih? Gitu ya. Udah, jangan nemuin-nemuin lagi. Udah, Dokter sudah bilang kok. Yang namanya Pak Afrizal nggak boleh ditemuin oleh kalian semua. Termasuk lawyernya. Gak usah temu-temuin. Ya. Udah. Oke? Ada pesan buat kakaknya? Cukup. Apa pesan? Sila aja. Sila. Tadi sudah. Tadi sudah kan? Ada pesan? Udah? Oke ya. Jadi ya guys, Doktif di sini akan terus berjuang. Kalau kalian mendukung, alhamdulillah. Nggak mendukung juga nggak apa-apa. Karena Doktif ini adalah jihadnya Doktif. Ya. Jadi tadi Pak Afrizal bercerita bahwa dia dalam tekanan. Ya. Terus apalagi yang dia ceritakan bahwa memang seorang DRL mengoplos HB Helwa. Dan itu beliau melihat dengan kepala sendiri, mata kepala sendiri. Dia langsung saksi. Iya dong, jadi saksi dong. Kalau kita nggak tahu. Nggak tahu. Karena itu memang bukan urusannya Betul. klinik. Jadi guys, di tahun 2022 atau 2023, Doktif lupa tepatnya, itu Pak Afrizal memang melihat dengan mata kepala sendiri DRL itu mencampurkan body lotion Helwa dengan Revacum. Ya. Dioplos, dicampur, dan kemudian dimasukkan ke lab, muncul lab dengan haki positif, dan itulah yang disampaikan ke publik. Dan pada saat itu kita semua mengeluh-elukan DRL adalah seorang pahlawan. Artinya apa guys? Kita semua kena prank. Kamu kena prank nggak? Saya nggak tahu. Enggak, kalau kamu kayak gitu kan jelas dia ngomong gitu. Kamu tahu nggak kamu bisa begitu berbuat begitu? Nggak tahu. Saat ini saya tuh nggak tahu sih. Karena kan memang kita nggak pernah dilibatkan. Oke. Ya. Jadi semua itu jelas terang benderang ada. Jadi nanti juga akan dari brand dari Helwanya pun akan melaporkan seorang DRL karena dia harus bertanggung itu, ya. Bagaimana body lotion yang nggak ada kandungan hakinya kok tiba-tiba jadi positif haki. Dan ini ada saksinya loh. Gitu, ya. Jadi hati-hati ya guys, dia ini sangat manipulatif. Jadi dikatakan DRL adalah manusia manipulatif. Dia bisa menggunakan segala macam cara untuk mengambil lagi uang kalian. Produknya, produk dari DRL udah blacklist, overclaim, overprice udah pasti, ya. Dan dia nggak akan mau untuk memperbaiki produknya karena dia udah merasa hidup enak dan dia orang takut miskin banget gitu, takut.
Ya, jadi dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan aset dia, bahkan menjual agamanya. Dari mana? Dokter udah punya semua buktinya. DRL, kamu itu cuma main-mainin agama doang. Ya, udah mau nanti tiba-tiba pendetanya kamu yang cerita bersaksi gitu. Nanti jangan-jangan nanti abis ini kamu bikin konten soal pendeta kamu gitu ya. Ih, udah ketahuan. Ih, udah nggak usah lagi bikin drama lagi ya. Gak usah bikin drama-drama lagi. Kita semua sudah tahu bagaimana sepak terjang kamu ke depan. Bahkan bisa ya seorang Hans Pranata di luar jam besuk malam-malam menemui Pak Afriza di sel isolasi, ditemani oleh penyidik. Kok bisa itu? Mungkin penyidiknya saudara dong. Gak ada penyidik saudara, ngadi-ngadi. Ya, bener nggak ngomong gitu tadi? Iya betul. Nah kan, bisa begitu guys, sampai bisa begitu sih Hans kelakuannya Hans Pranata ini. Gitu ya, jadi sudahlah. Ini mereka orang dolim. Kalian kalau masih mau beli itu berarti kalian dokter bilang nggak punya hati nurani. Ya, ini banyak loh masyarakat kecil yang sudah dia sakiti. Ya, sekarang harus ada yang namanya cancel culture. Dia harus dikasih pelajaran. Gitu ya, tapi alhamdulillah kayaknya di Igoi juga kalian sudah pada bagus. Jadi dan dia juga lucu loh. Ya. Kenapa? Jadi cerita dari staffnya yang udah resign, kamu keluar. Itu ceritanya gini, Dok, dengar dari teman di dalam nih ya. Dia kan punya grup tuh, kan ada grup ya, chat ya, grup. Pasti, Iya kan? setiap pasangan masih ada chat group. Ada kan chat grup kan? Jadi pada saat masuk kontennya dia masuk ke Langtur, itu semua karyawannya diwajibkan untuk komen positif. Ketahuan ya komen positif. Inilah bedanya dokter sama yang lain ya. Hah? Dia kalau ngomong pasti ada bukti. Ada dong. Bahkan lebih tahu lah dia ya. Kan ya? Kan dokter sudah bilang. Oh, ya. Hah? Jadi gitu guys. Jadi ternyata karena kalian sudah pada cerdas, jadi komen-komen yang baik itu pun kehapus, hilang dengan sendirinya. Gitu, hilang dengan sendirinya. Bahkan dokter itu kenal kok sama ownernya. Ownernya Lambe. Langtur. Wow. Kenal nggak? Enggak. Kenal dong. Padahal memang bukan yang Kenal. sosial. Dokter kenal guys. Jadi dokter tahu. Jadi beliau langsung cerita, gini dok, itu komen sudah difilter, tapi komen-komen itu karena manusia benar, jadi nggak bisa difilter. Sudah difilter. Tapi karena itu bukan robot, itu adalah manusia yang sesungguhnya, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wih, kalian cukup cerdas guys. Dokter sampaikan jempol kalau perlu 4 jempol, kalau perlu mana 2 jempolnya. Nah kan, udah Aku bagus. cuma jempol aku. Jempol tuh, ya. Udah pada bagus. Lakukan cancel culture. Ini kasihan guys, udah zolimnya luar biasa. Ya, nanti kan dia bilang dia akan bikin wawancara dengan Dr. Zakir Naik kan. Kita lihat bisa nggak dia. Sebelumnya dokter bakalan live dengan Kohani Kristianto. Ya, gitu. Oke?